Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Ahmadi Ridho, NIM 2003061103 dari kelas PTNA. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS Biokimia. Pertanyaan yang nomor 1 yaitu mengapa terjadi penggumpalan pada susu yang diberikan komponen dari zat asam. Mengapa susu menggumpal? Karena terjadinya denaturasi. Denaturasi adalah proses pemecahan protein, di mana hal ini menyebabkan perubahan fisik, biologis, dan kimia pada susu. Saat susu ditambahkan zat asam, maka struktur dari susu akan terputus sehingga susu menggumpal. Ini disebut koagulasi. Pertanyaan kedua, mengapa enzim bromelin dapat melunakkan daging? Enzim bromelin dapat melunakkan atau mengempukkan daging karena enzim bromelin bekerja dengan memutus ikatan rangkap peptida pada protein daging sehingga daging menjadi empuk. Enzim bromelin ini bekerja dengan baik pada suhu ruangan. Karena pada suhu yang tinggi enzim bromelin akan rusak, dan jika pada suhu dingin atau suhu rendah enzim bromelin tidak akan aktif. Selanjutnya yang ketiga, mengapa suhu dapat mempengaruhi enzim? Itu karena salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Setiap enzim bekerja pada suhunya masing-masing, pada suhu tertentu. Misalnya saja contohnya enzim bromelin dan enzim amilase pada saliva bekerja dengan baik pada suhu ruangan. Justru malah enzim papain lebih baik bekerja pada suhu tinggi. Bila enzim ini tidak ditempatkan pada suhu yang cocok, maka enzim tersebut tidak akan bekerja atau enzim tersebut akan rusak. Pertanyaan keempat selanjutnya ialah mengapa terjadi perubahan spesifik pada saat praktikum uji karbohidrat dan uji lemak. Pada praktikum uji karbohidrat terjadi perubahan spesifik seperti nasi saat diberikan cairan iodin akan berubah menjadi biru kehitaman. Itu dikarenakan karena iodin tadi bereaksi dengan pati sehingga membentuk rantai poliiodida yang panjang. Rantai ini kemudian menghasilkan warna biru kehitam-hitaman, sehingga nasi yang ditetesi iodin menjadi biru kehitam-hitaman. Kemudian selanjutnya pada praktikum uji lemak terjadi perubahan spesifik pada kertas coklat yang digosokkan dengan bahan makanan yang mengandung lemak terjadi perubahan yang tadinya kertas coklat tersebut buram menjadi transparan. Itu dikarenakan kertas coklat mengandung senyawa glukosa yang dimana jika kertas tersebut berinteraksi dengan
asam lemak gliserol, akan terjadi perubahan pada kertas yang tadinya buram kemudian menjadi transparan. Oke, pertanyaan yang kelima, apa judul dan sumber jurnal yang saya dapatkan? Judul jurnal yang saya dapatkan yaitu judulnya ialah Konsumsi Bahan Kering dan Kecernaan Kalsium Fosfor pada Pakan Lokal dan Impor pada anak kuda pacu Indonesia. Sumbernya itu dari Zutek volume 40 nomor 2 dari halaman 804 sampai 810. Tanggalnya bulan Juli 2020. Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado. Pertanyaan ke-6, apa tujuan dan perlakuan pada penelitian jurnal tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan anak kuda pacu dalam mengkonsumsi dan mencerna pakan, baik pakan lokal dan impor. Perlakuannya ialah menggunakan anak kuda pacu hasil persilangan kuda lokal dengan kuda thoroughbred. Anak kuda pacunya berumur 12 hingga 16 bulan. Sebanyak 17 anak kuda pacu. 9 ekor anak kuda pacu diberi 9 anak kuda pacu mengonsumsi pakan lokal dan 8 anak kuda pacu lainnya diberi makan pakan impor yang masing-masing mengkonsumsi hijauan konsentrat. Cara pengambilan data dengan menimbang pakan lokal dan pakan impor yang akan diberikan pada masing-masing anak kuda pacu. Pengambilan data feses dengan cara mengumpulkan feses setiap hari pada waktu difikasi. Kemudian ditimbang dan dijemur. Setelah kering, dikompositkan dan digiling. Masing-masing dari setiap sampel feses pakan lokal dan impor diambil 100 gram untuk dianalisis. Nomor 7, apa hasil dan kesimpulan dari penelitian jurnal tersebut? Hasilnya ialah konsumsi pakan lokal lebih tinggi daripada konsumsi pakan impor. Namun, nilai biologis pakan lokal lebih rendah daripada pakan impor. Dan kecernaan Ca atau kalsium pada pakan impor lebih tinggi. Dan kecernaan fosfor pada pakan impor juga lebih tinggi daripada pakan lokal. Itu dikarenakan kandungan Ca atau kalsium dan fosfor pada pakan impor lebih tinggi daripada pakan lokal. Pertanyaan ke-9, apa fungsi mineral pada ayam petelur? Dan 3 mineral yang sangat dibutuhkan oleh ayam petelur. Fungsi mineral pada ayam petelur ialah
membentuk tulang, berperan penting dalam metabolisme energi, karbohidrat, asam amino, transportasi asam lemak, dan contoh mineral yang dibutuhkan ialah kalsium, fosfor, dan natrium. Pertanyaan ke-10 ialah apa fungsi mineral pada sapi perah ataupun kambing perah, dan sebutkan 3 mineral yang sangat dibutuhkan. Fungsinya ialah, yang paling umum ialah fungsinya membentuk tulang dan gigi pada ternak sapi dan kambing perah. Contoh mineral yang sangat dibutuhkan oleh sapi perah dan kambing perah ialah kalsium, fosfor, dan kalium. Oke, sekian dari pertanyaan yang bisa saya jawab. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan yang saya perbuat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.